Halo sahabat investor, kembali lagi dengan saya John Listio. Di video kali ini kita akan membahas mengenai altcoin. Kita akan breakdown tentang altcoin dan juga tentang keuntungan yang bisa teman-teman peroleh ketika teman-teman berspekulasi di pasar kripto, terutama ketika teman-teman membeli altcoin. Untuk teman-teman ketahui, di dunia cryptocurrency, altcoin adalah aset kripto selain Bitcoin. Altcoin dikenal karena memiliki karakteristik yang sangat berisiko. Dan kenapa tadi saya bilang ini sebagai aset yang spekulasi? Saya selalu menyarankan teman-teman ketika teman-teman mau membeli sesuatu atau untuk investasi, itu jawabannya hanya Bitcoin. Tapi kalau teman-teman di sini mau berspekulasi, teman-teman belinya altcoin. Pertama saya akan jelaskan kenapa saya sebut altcoin adalah aset spekulasi. Di sini kita bisa melihat snapshot 1 September 2013, di mana di sini terlihat trend daripada cryptocurrency di tahun 2013, kira-kira dari 10 data ini, mana yang sekarang ada di top 10 di tahun 2024. Jawabannya hanya dua, yaitu Bitcoin atau BTC dan juga XRP atau Ripple. Lalu di mana koin-koin lainnya? Contohnya Litecoin. Litecoin masih ada, tapi tidak mengalami kenaikan atau pergerakan yang signifikan. Ada banyak koin-koin yang sudah non-existent atau sudah tidak ada lagi. Tapi Bitcoin dan juga Ripple dan juga Litecoin masih ada. Tapi koin lainnya sudah non-existent. Jadi teman-teman bisa melihat betapa tingginya resiko ketika teman-teman membeli altcoin. Resiko yang teman-teman peroleh yaitu dalam mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 15 tahun lagi, koin-koin itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak eksis atau sudah tidak relevan. Mungkin networknya sudah tidak bekerja lagi. Bahkan mungkin webnya juga sudah tidak ada. Jadi kalau saya ditanyakan, kira-kira koin apa yang bisa di-hold sampai 10-15 tahun atau 20 tahun lagi, jawabannya hanya Bitcoin. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau membeli untuk jangka panjang itu belinya hanya Bitcoin. Tapi jika teman-teman di sini membeli altcoin, itu tujuannya adalah untuk berspekulasi. Dari data tersebut, kita mengetahui bahwa 95% altcoin itu akan kolaps. Jadi altcoin itu memang tidak pasti atau memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Lalu kita bertanya kalau risikonya tinggi sekali, tapi kok tetap kita mau berspekulasi? Di sini jawabannya adalah tingkat keuntungan itu jauh lebih tinggi daripada exposure resikonya yang mungkin teman-teman terima. Jadi tingkat keuntungan itu selalu berbanding lurus dengan tingkat resikonya. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak ada resikonya sama sekali. Dunia ini sangat adil. Ketika kita mengambil potensi resiko yang besar, potensi keuntungannya juga jauh lebih besar daripada resikonya. Alhasil kita bisa cuan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu %. Jadi saya tetap akan mengambil chance-nya meskipun resikonya tinggi. Karena saya tahu potensi keuntungannya jauh lebih tinggi daripada resikonya. Di sini saya akan membatasi resiko yang bisa saya terima dengan melakukan diversifikasi. Jadi saya akan memilih 10 altcoin atau aset kripto yang saya anggap sangat bagus. Bayangkan dari 10 altcoin yang saya pilih, misalkan 3 tidak perform, tapi 7 lainnya itu naik ratusan hingga ribuan kali lipat, keuntungan dari 7 altcoin yang perform ini bukan hanya menutupi kerugian 3 altcoin yang tidak perform, tapi overall portfolio kita akan bertambah berkali-kali lipat. Teman-teman lalu berpikir bahwa investasi itu harus selalu untung. Ini adalah mindset yang salah. Bahkan Warren Buffett sendiri, yang digadang-gadang sebagai investor terhebat di dunia, juga memiliki 9 aset merah di portfolionya. Tapi kenapa Warren Buffett tetap mendapatkan gelar sebagai investor terhebat? Jawabannya adalah mayoritas dari 32 aset yang lain yang dipilih oleh Warren Buffett naik bukan hanya ratusan %, tapi ribuan bahkan puluhan ribu %. Jadi kerugian yang diterima dari 9 aset yang tidak perform tadi, ini masih menutup karena 32 aset lainnya yang dipilih naiknya hingga puluhan ribu %.
Ketika teman-teman ngomongin investasi dan kripto atau altcoin, ini sebenarnya sama seperti investasi di perusahaan teknologi. Jadi ketika teman-teman berinvestasi di altcoin, pasti ada untungnya dan pasti ada ruginya. Tapi potensi untungnya jauh lebih banyak. Salah satu alasan yang paling mendasar yang membuat altcoin ini jauh lebih menarik adalah valuasi yang sangat kecil. Kita ketahui valuasi dari seluruh market kripto itu ada 2,27 triliun US. Sementara 1,2 triliunnya itu adalah valuasi dari Bitcoin. Jadi sisanya 1 triliun adalah valuasi dari semua altcoin. Jadi ketika nanti harga Bitcoin sudah peak, katakanlah di akhir tahun ini, perlahan-lahan likuiditas daripada Bitcoin ini akan berpindah ke altcoin. Sehingga altcoin-altcoin ini akan mengalami peningkatan valuasi. Peningkatan harga yang sangat signifikan. Dan ketika itu terjadi, dalam 1 minggu kita bisa melihat kenaikan ratusan persen ketika harga Bitcoin diam-diam saja atau stagnan. Jadi kapan alt season atau altcoin season akan terjadi? Secara historis, alt season itu terjadi setelah Bitcoin halving, yang mana sudah terjadi Bitcoin halving di April 2024 kemarin. Kalau kita melihat Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin, ini potensi 214 hari setelah halving akan mengalami penurunan. Karena flowing capital daripada Bitcoin ke altcoin. Secara historis, 214 hari setelah halving, kurang lebih adalah akhir tahun ini, kita akan melihat alt season mungkin akan terjadi. Jadi potensi akhir tahun ini kita akan mengalami alt season atau altcoin season. Didukung pada akhir tahun ini, kita akan menyaksikan kontes pemilu di Amerika Serikat. Yang mana setiap ada pemilu di Amerika, harga kripto selalu mengalami kenaikan. Jadi secara historis, setelah ada pemilu, harga kripto naik secara signifikan. Bahkan setahun sebelum pemilu, itu mengalami kenaikan yang signifikan. Dari awal tahun 2024, kripto sudah naik signifikan. Ini adalah dampak dari efek pemilu di US. Hal tersebut bukan terjadi tanpa sebab, karena setiap ada pemilu di Amerika, Amerika selalu meningkatkan budget pemilu sampai 2 kali lipat. Jadi setiap pemilu, budget ini selalu naik. Sehingga terjadi apa? Terjadi kelebihan likuiditas yang sangat tinggi di pasar saham Amerika dari pasar finansial. Dan juga kemudian ini akan flowing ke kripto. Jembatannya apa? Jembatannya itu adalah ETF approval yang sudah terjadi di awal Januari 2024. Jadi tidak ada waktu yang terbaik kecuali sekarang untuk mulai mengakumulasi berbagai proyek-proyek dari altcoin. Karena tidak ada yang bisa timing the bottom. Mulailah investasi atau mengakumulasi aset-aset kripto dari sekarang sampai bull market selesai di akhir tahun 2025. Jadi banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mengakumulasi berbagai altcoin sesuai dengan naratif dan sesuai dengan strategi trading yang kita miliki. Teman-teman yang mau trading Bitcoin atau altcoin seperti Ethereum, Solana, dan lainnya bisa menggunakan Okta. Karena saat ini Okta lagi ada promo welcome bonus buat kamu yang registrasi dan deposit. Dengan promo welcome bonus dari Okta, teman-teman bisa dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta untuk membeli Bitcoin, maka akan menjadi 2 juta. Ini semua karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Ini akan sangat membantu buat teman-teman yang baru mulai investasi atau trading. Karena bonus ini akan menambah modal teman-teman untuk trading. Tapi di sini saya anjurkan teman-teman untuk daftar saja dulu dan cobain akun demo secara gratis untuk latihan. Bukan hanya trading kripto, tapi juga bisa trading forex dan juga saham global. Setelah confident, teman-teman bisa deposit dan manfaatkan promo welcome bonusnya. Jadi pastikan teman-teman gunakan link di kolom deskripsi untuk bisa mendapatkan welcome bonusnya. Dan masukkan kode JLG100 saat teman-teman melakukan deposit. Sebagai penutup dari video ini, semua holder atau pembeli altcoin yang melewati 1 season altcoin ini pasti akan membuat yang namanya life-changing wealth atau life-changing money. Meskipun altcoin season berpotensi terjadi di akhir tahun 2024, tapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena saat ini banyak altcoin yang sudah terdaftar di market. Berbeda dengan tahun 2018,
di mana hanya ada puluhan koin saja yang listed. Jadi ketika kita berinvestasi di kripto tahun 2018, kita hanya tutup mata saja, beli aset apapun itu pasti naik. Tapi kalau sekarang tutup mata, naratifnya tidak sesuai, bisa saja kita tidak cuan, tapi boncos. Untuk itulah pentingnya teman-teman di sini harus belajar dan berinvestasi pada ilmu. Karena ketika teman-teman berinvestasi kepada ilmu yang tepat, teman-teman bisa terjun di pasar cryptocurrency dan bisa memperoleh keuntungan ketika teman-teman trading atau investasi altcoin. Karena memang tidak ada yang seindah tahun 2018. Jadi pertanyaannya, fokus di altcoin lama seperti Ripple atau gimana? Jadi teman-teman fokus ke koin-koin yang terbaru. Kenapa? Karena koin-koin sebelumnya itu 95% gak perform. Jadi fokusnya ke koin-koin baru saja. Setelah itu teman-teman lihat prospek jangka panjangnya. Mana nih yang bisa naik puluhan ribu persen? Memang ada beberapa yang bisa turun sampai 50%. Tapi kalau yang lain teman-teman pilih itu naiknya puluhan ribu persen, seperti strategi yang saya sampaikan tadi, teman-teman jauh lebih untung daripada all in di satu koin dan berharap itu akan menjadi the next big thing. Jadi teman-teman harus diversifikasi dan lakukan research, serta mempunyai conviction yang tinggi sebelum berinvestasi di altcoin yang teman-teman ingin investasikan. Memang pada intinya, yang paling mudah itu memang dollar cost averaging atau DCA pada Bitcoin, dan terus membeli Bitcoin secara berkala. Karena saya yakin 100% 10 hingga 20 tahun lagi dari sekarang, harga Bitcoin akan jauh lebih tinggi daripada harga saat ini. Tapi ingat, kalau semua orang berfokus pada hal yang sama, maka life-changing wealth atau life-changing money tidak akan datang untuk mereka. Jadi kalau teman-teman mau memperoleh life-changing wealth, itu harus dengan cara yang sulit. Dan salah satu cara yang sulit di market crypto adalah berspekulasi atau berinvestasi di market altcoin. Menurut teman-teman, altcoin apa yang bakal naik 100%, 1000%, hingga puluhan ribu persen di tahun ini? Tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya.